Ya, jadi ya, kelihatan. Oke. Ya, kita buka dulu ya. Nggak apa. Kalaupun belum semuanya ada, tapi insya Allah nanti ada rekamannya, nanti bisa dilihat ulang. Yang kita jalan dulu aja. Ini buka dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kecilin ya. Oh iya benar. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam yang telah mengumpulkan kita alhamdulillah sejak malam kemarin dalam kegiatan itikaf bakwan barang abang-abang Geria Quran yang dilaksanakan di Masjid Nurul Ulum yang insya Allah penuh keberkahan ini yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara di sesi terakhir yaitu sharing alumni yang nanti akan kita dengarkan sharing dari Bang Ustadz Abdullah Mi'raj dari Tapanuli Tengah atau di daerah Sumatera Utara. Dan berikut nanti akan ada sambutan-sambutan dari ketua alumni dan juga dari Mudir PT Kikri Quran Ustadz Mahmud yang sudah alhamdulillah sudah bergabung dengan kita di ruang Zoom. Ya, insya Allah kita akan awali terlebih dahulu dengan pembacaan tilawah sembari menunggu peserta-peserta yang lain. Insya Allah akan dipimpin oleh Akhina Fikri Ahmad. Pada Fikri Ahmad dipersilakan untuk ke depan kamera di sini, Fikri. Depan laptop. Ya, laptop. Di bawah. Bisa sih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي هجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد
ولا يوثق وثاقه أحد. يا أيتها النفس المطمئنة، ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan pada Fikri Ahmad atas tadi sudah dipimpinkan lantunan bacaan suratul Fajr yang semoga dapat mengawali kegiatan sesi terakhir ini dengan penuh berkah. Insya Allah untuk selanjutnya kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Ketua Alumni ya, yang akan disampaikan oleh Ustadz Fauzi Asamawi. Kepadanya waktu dan tempat dipersilakan. Sik. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati tentunya DKM ataupun pengurus Masjid Nurul Ulum ya, yang sudah memfasilitasi atau menyediakan tempat untuk kita melaksanakan acara pada malam hingga pagi hari ini. Kemudian yang saya hormati juga pengurus Gereja Quran ya. Ada Bapak Kiai yang sudah bergabung bersama kita, Pak Kiai Mahmud Mahfuz. Kemudian Abi Taufik nggak sempat gabung ya, Bang Rozin ya. Oh ya, insya Allah nanti segera bergabung mungkin. Dan yang saya hormati juga Bang Rozin, kepada teman-teman pengurus HAS juga yang sempat hadir, dan teman-teman alumni semuanya. Mudah-mudahan semuanya selalu sehat ya insya Allah. Baik, saya kali ini ingin menyampaikan, Alhamdulillah Ramadan tahun ini kita sempat melaksanakan kegiatan ya, khas, yaitu Mabit Bakwan ya, Mabit bersama Bang Ikhwan Gereja Quran ya. Nah, insya Allah ini adalah kegiatan pertama kita di bulan ini ya, Manusia insya Allah. Nah, saya mau mohon maaf kepada teman-teman semua, terutama kepada teman-teman alumni, karena ini kegiatannya sifatnya mendadak mungkin ya. Jadi tidak bisa menjangkau secara luas teman-teman semua. Mungkin ada yang ketinggalan info dan lain-lain sehingga banyak yang tidak bisa bergabung. Untuk itu kami mohon maaf. Insya Allah ini akan menjadi evaluasi buat kami selanjutnya ketika ingin mengadakan kegiatan agar lebih baik lagi, insya Allah. Kemudian yang selanjutnya eh, ingin saya sampaikan kepada teman-teman alumni bahwa kita punya PR ya. Mengingat saya sendiri, insya Allah bulan 5 atau bulan 6 akan pulang kampung ya. Jadi harus ada nahkoda baru atau ketua baru dari alumni. Nah, untuk itu saya menghimbau kepada teman-teman semua, mengajak kepada teman-teman semua, insya Allah nanti dalam waktu dekat kita adakan pemilihan ketua atau kepengurusan yang baru untuk HAS ini. Nah, mohon doanya juga, mudah-mudahan nanti saya pulang ke Sumbawa, eh, Allah kasih kesuksesan dunia akhirat lah di sana. Dan insya Allah teman-teman semua jangan sungkan untuk bergabung di HAS. Ya, mungkin sekarang terlihatnya masih belum baik lah, tapi insya Allah nanti bersama kepengurusan yang baru, ini akan menjadi wadah buat teman-teman untuk bisa berkembang, insya Allah. Mungkin itu saja ya teman-teman semua. Ditunggu di event berikutnya dengan kompaknya, dengan semangatnya, seperti sebelum-sebelumnya insya Allah. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillahirrabbilalamin. Jazakallah khairan pada Bang Fauzi ya, yang sudah, ya sebenarnya ini awalnya memang aneh yang ngajak ya. Karena dirasa ini kita belum ada kumpul nih khas beberapa waktu.
kemudian ngobrol-ngobrol sama Bang Fauzi. Ternyata Bang Fauzi pun juga sebenarnya ada agenda akan pulang gitu. Oh, jadi berarti kita harus apa namanya perlu nih waktu untuk ketemu sebentar. Nah, kebetulan kemarin masih seminggu, masih awal ya, masih awal 10 malam terakhir. Nah, kayaknya nih kita bisa manfaatin buat itikaf bareng. Dan ternyata ketika sudah dipublikasikan, namun mungkin ya qadarullah nggak semuanya luang ya di waktu yang sempit itu ternyata. Jadi ya insya Allah kita tetap jalankan dengan yang ada. Dan ini acara kita rekam ya. Jadi supaya nanti seandainya ada yang berhalangan tetap bisa mengakses info-informasi di sini nanti melalui nanti di YouTube di Quran insya Allah. Kita titip sama Ustadz Ramadan. Nah, oke untuk itu ya kita sama-sama berharap semoga di momen berkumpulnya ini alhamdulillah tadi sudah kita laksanakan semua rangkaian-rangkaian kegiatannya. Tinggal satu lagi nanti yang sharing alumni. Yang mudah-mudahan Allah berikan banyaklah hikmah-hikmah manfaat yang kita bisa dapatkan dan bisa menjadikan kita lebih semangat lagi untuk mengejar keutamaan-keutamaan yang tersisa sedikit lagi nih di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Mungkin seperti itu. Selanjutnya karena sudah tadi sempat ini ya, sempat keluar terus sudah masuk lagi, kita akan mendengarkan sambutan selanjutnya dari Ustadz Mahmud Mahfuz, Mudir PT Gria Quran untuk mungkin memberikan semangat kepada alumni ya, untuk kita semua supaya bisa lebih gencar lagi untuk menggerakkan amal-amal solehnya, meniti amal sebagaimana moto Gria Quran. Kepada Ustadz Mahmud, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Tafadhol. Masih di mute. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi min ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fi hadits syarif qul amantu billahi tsumma istaqim. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang kita hormati bersama Ustadz Rozin selaku pengurus yayasan sekaligus sebagai ketua UPZ unit pengumpulan zakat Kriya Quran dan ketua alumni Akhuna Fauzi yang pada kesempatan hari ini ikut hadir beserta alumni-alumni yang lain ya. Saya lihat banyak sekali itu ada 3.000 orang itu kayaknya itu. Ya, banyak banget yang diajak Ustadz Fauzi. Alhamdulillah semarak ramai ya. Itu belum ditambah alumni-alumni yang dari malaikat itu udah banyak tuh yang ikut di situ. Dan terima kasih pula kepada pengurus DKM yang telah memberikan fasilitas untuk bisa dimanfaatkan dalam rangka mabit bersama dengan para alumni Kriya Quran. Ya, saya selaku Mudir Ma'had mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadz Rozin yang menggagas acara ini walaupun tanpa perencanaan yang cukup matang dan lebih awal.
Lain kali mungkin kayak begini dirancang sebelum Ramadan, bukan dadakan bangun tidur langsung inget, langsung gagas, bukan begitu. Sehingga koordinasinya akan lebih solid lagi dan komunikasi dengan para alumni juga lebih gencar lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, kepada ketua alumni yaitu Mas Fauzi untuk bisa menggerakkan teman-temannya terlibat di dalam membantu publikasi baik secara internal ya, maupun eksternal, membantu bagaimana agar Kriya Quran ini bisa dikenal oleh masyarakat dan diminati sehingga semakin banyak peserta didik kita dari tahun ke tahun yang mungkin saat ini masih sangat minim. Dan ini dibutuhkan para alumni untuk berperan lebih aktif lagi. Sehingga acara ini mungkin bagian dari salah satu sarana untuk mempererat hubungan antara alumni-alumni yang ada. Karena keberhasilan sebuah organisasi itu tergantung 3 hal. Yang pertama adalah militansi alumninya, punya kekuatan dalam arti mental spiritualnya dalam membela Al-Quran dan membela alma mater itu harus super kuat. Harus punya militansi yang kuat, tanpa diinstruksi mereka sudah harus bereaksi. Dan setiap saat ada kendala, dia yang cari solusi. Dan kemudian kalau ada beban berat, ya tidak akan frustasi. Itu adalah tanda kalau alumni itu memiliki militansi. Nah, yang kedua, sebuah organisasi alumni itu bisa dikatakan eksis dan sukses apabila strukturnya solid. Itu adanya soliditas struktur antara satu pengurus dengan pengurus yang lain, harus ada kerjasama, harus ada komunikasi, harus ada koordinasi. Ya. Tanpa adanya koordinasi, maka semua pengurus yang ada itu terasa sia-sia dan basi. Karena tidak ada tugas pokok dan fungsi. Sehingga lama-lama ya menjadi hanya sesuatu yang bisa dikatakan sebagai ilustrasi yang tidak bisa digunakan untuk apa-apa lagi. Maka ibarat kerangka, ya hanya kerangka, nggak ada daging yang nggak bisa gerak. Maka struktur itu harus solid, harus kuat, ya koordinasinya dan komunikasinya. Dan itu bisa dilakukan kalau ada kegiatan. Kalau nggak ada kegiatan, nah apanya mau dikoordinasikan? Nah, selama ini apa saja yang dilakukan oleh alumni, baik itu secara internal ke GIGI maupun secara eksternal, pertemuan apa? Jangan hanya sekedar untuk reuni-reuni yang tidak jelas kapan waktunya, tidak jelas kapan saatnya. Maka mungkin yang sudah ada program di alumni itu dijalankan sesuai dengan kemampuan yang ada. Kalau nggak bisa offline, ya secara online. Ya, itu bisa diantaranya kemarin ketika saya kumpulkan secara online saja baru 5 orang yang ikut bergabung. Itu menandakan satu, militansinya kurang. Yang kedua, ya soliditas strukturnya juga sangat kurang. Sehingga wajar kalau tidak banyak respon dan banyak aktif, tidak banyak bereaksi terhadap program-program Kriya Quran yang mestinya dibantu oleh para alumni yang pernah mengenyam pendidikan di pesantren. Karena tugas alumni bukan hanya mendapatkan ilmu dari para guru dan para ustadz sebagai balas jasa dan balas budinya, yang memberikan kontribusi. Kalau bukan materi, ya segala semacam aksi dan informasi kepada masyarakat. Ya. Sebagaimana semboyan daripada alumni
ya kontribusi dan mengabdi tiada henti. Nah, itu yang harus dibuktikan ya dalam kehidupan sehari-hari. Maka saya pesan kepada para alumni, baik yang ada di masjid maupun yang ada di luar yang mendengarkan, banyak sekali yang mendengarkan di situ, ya itu melakukan koordinasi antar sesama pengurus. Lalu pengurus di cabang-cabang itulah yang akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan setiap angkatan. Nah, kalau tidak ada kegiatan, apanya mau dikoordinasikan? Ya, misalnya nongkrong apa, ngobrol apa, tentang apa, bikinlah diskusi, seminar, mengundang siapa dan segala macam, menambah wawasan. Gitu ya. Karena setelah antum selesai dari Kriya Quran ini kan nggak berhenti belajar. Mungkin ada yang perlu sanad atau perlu menambah ya wawasan tentang ulumul Quran, ulumul tafsir. Nah itu penting. Nah di antaranya kita juga sudah punya kajian tafsir, kajian ta'limul muta'alim, kajian Riyadhus Shalihin. Itu mestinya kita sudah pakai live itu mestinya disambut pula oleh para alumni. Diikuti gitu. Tapi nyatanya apa yang sudah kita lakukan itu sambutannya sangat dingin. Ya. Sehingga komunikasi antar pesantren dengan alumni terasa tidak hangat. Begitu. Karena setiap program kita tidak ada sambutan dan tidak ada respon yang sangat positif. Nah kita ke depan mungkin perlu membangun komunikasi yang lebih intens sehingga nampak ke depan alumni ini berdaya guna, bermanfaat, tepat sasaran, dan tepat guna. Tidak hanya sebagai hiasan dan ilustrasi belaka yang hanya menjadi dekorasi saja. Ada struktur alumni tapi miskin fungsi. Ya. Kita tidak ingin hanya semboyan-semboyan di atas kertas. Kita ingin apa yang antum ucapkan tidak sebatas kata-kata, tetapi butuh adanya fakta, tidak sekedar janji tanpa ada bukti. Mari kita kerjasama bermuamalah, bermunafasah, bermusafakoh dalam kebaikan. Antum yang di luar ikut membantu kita publikasikan Qira Quran, kami yang di dalam juga ikut membenahi dan meningkatkan kualitas ya dari pendidikan di Qira Quran ini. Sehingga kerjasama antar alumni dengan pesantren terjalin dengan erat. Itu pesan saya kepada alumni ke depan harus lebih solid koordinasinya. Yang ketiga adalah kolaborasi. Seorang atau sebuah struktur itu akan menjadi eksis tidak dengan dirinya sendiri, tapi mampu membangun kolaborasi dengan organisasi lain atau dengan pesantren lain. Misalnya komunikasi dengan pesantren yang sudah lebih maju dari atau alumni-alumni dari luar misalnya. Nah, kalau adik-adik antum yang ada di sini ingin keluar negeri, ingin apa, nah carikan informasi. Misalnya mendatangkan para alumni-alumni dari Timur Tengah ataupun dari Eropa ya. Barangkali ada channel, maka bisa didatangkan ke sini atau melalui Zoom juga bisa memberikan informasi dan wawasan adik-adik kita gitu ya. Untuk bisa berpikir lebih maju ke depan setelah dari Kriki ini ngapain gitu. Nah, pengalaman-pengalaman antum yang sudah ada di perguruan tinggi baik swasta maupun dari perguruan tinggi negeri itu hendaknya ini juga menjadi dielaborasi untuk menjadi bekal bagi para santri yang sedang mengenyam pendidikan di pesantren. Jangan hanya menikmati di luar tapi Anda lupa di dalam. Ya. Maka perlu ada testimoni ketika antum di luar apa perannya setelah dari pesantren ini antum punya modal hafalan Quran itu guna dan manfaatnya di kampus apa gitu ya. Itu kan menjadi daya tarik tersendiri bagi wali santri maupun bagi santri itu sendiri. Maka perlu adanya kolaborasi antar sesama organisasi yang ada gitu ya. Kemudian pesan dalam acara Mabit ini ya, pertama kita harus
mengoptimalkan sisa-sisa Ramadan yang sebentar lagi akan mengucapkan selamat tinggal. Ya kalau menurut pendapat para ulama, sisa yang memungkinkan untuk datangnya Lailatul Qadar itu pada 10 hari yang terakhir, ya malam 27, nanti malam. Mestinya nanti malam ya. Karena malam Ahad kemarin sudah malam 25. Ya malam Ahad, malam 25. Sekarang malam Senin. Jadi malam Senin itu 26. Nanti malam itu 27. Kalau mau diterusin ya sampai besok gitu. Itu malam 27 itu kemungkinannya terjadinya Lailatul Qadar. Walaupun ada beberapa pendapat yang menyatakan bisa tanggal 21, 23. Tapi lebih banyak riwayat itu menunjukkan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada tanggal 27 atau malam 27. Hal itu ditegaskan dan ditandaskan oleh sabda Rasulullah SAW. "Faman kana mutaharriya falyataharriya bisab'in wa isyrina min Ramadan." Barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, ya hendaknya dia memperbanyak ibadah dan fokus pada malam 27. Walaupun ini tidak menjadi sebuah kepastian, tapi kemungkinan besarnya terjadi malam 27. Sehingga kita masih ada waktu ya sekitar 5 hari. Malam nanti adalah malam 27. Manfaatkan dengan sebaik-baiknya, gunakan untuk ibadah semaksimal mungkin, dan jangan lupa doakan kami yang ada di pesantren biar eksis, ya bisa menjaga eksistensi dan lebih maju dari selangkah lagi. Kemudian antum bisa berguna, bisa bermanfaat bagi masyarakat yang luas di luar sana. Ya, itu yang perlu disampaikan dan perlu diperhatikan pada saat nanti. Samping untuk kepentingan pribadi, keluarga, jangan lupa doakan Kriya Quran bersama para ustadz dan pengurusnya serta yayasannya agar bisa merawat santri-santri yang masih ada di pesantren dan setia sampai hari ini untuk bisa menjaga eksistensi ke depan, menjadi rujukan dan menjadi semacam panduan bagi seluruh Kriya Quran yang ada di sekitar Beji sekitarnya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah memanfaatkan waktu untuk antum apalagi ahli Quran, jangan sampai lepas murojaahnya, jangan sampai lepas khatamannya. Saya kira antum yang sudah hafal Quran dari GG ini sudah lebih dari 3 kali khatam ya hari ini. Kalau bisa dibagi waktu saja antum hafal, nggak perlu baca Quran, sehari bisa 5 juz. Ya, sehari 5 juz berarti setiap 6 atau setiap pekan itu sudah khatam sekali. Ya. Kalau sampai nanti Ramadan berakhir itu berarti antum semuanya bisa khatam 4 kali minimal itu. Karena setiap pekan selesai 30 juz. Ya. Itu kalau sesuai dengan kalkulasi ya, maka itu bisa dilakukan setiap pekan antum bisa khatam. Kemudian yang berikutnya ya jangan lupa tahajudnya, sekalipun capek, sekalipun lelah dan letih, ya gunakan waktu untuk tetap tahajud. Kalau nggak bisa taraweh bersama dengan jamaah di masjid ya malam bangun. Minimal ekornya taraweh itu witir kan, jangan sampai lepas. Sekalipun hanya 1 rakaat, ya seandainya paling capek adalah 1 rakaat, ya paling minim 1 rakaat. Kalau Anda sangat capek banget ya bisa sambil duduk. Karena sholat tarawih itu bisa sambil duduk, ya sambil duduk, bahkan cukup dengan salam ke kanan saja, nggak usah ke kiri karena ke kiri itu hukumnya sunnah. Kalau capek banget sediakan bantal, begitu assalamualaikum antum bisa langsung tiduran. Ya, itu madhab minimalis. Jangan sampai tidak sholat sama sekali. Karena nilai dan bobot daripada sholat di bulan Ramadan ini berbeda, apalagi 10 hari yang terakhir. Itu beda banget. Bahkan kalau ketemu Lailatul Qadar kan khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Bukan sawaun tapi khairun. Sawaun itu sama,
khairun itu lebih berada di atasnya. Walaupun kata alf khairun min alfi syahr itu bukan harga mati, hanya 1000. Itu menunjukkan saking banyaknya pahala yang diberikan oleh Allah. Ya, banyak kata 1000 menunjukkan angka banyak. Ya, 1001 malam. Kemudian 1000 bulan. Kemudian 1000 grojokan. Kalau di Samarang itu ada lawang sewu. Ada pintu 1000, padahal kalau dihitung nggak sampai 1000. Ada pancuran di Solo sana itu ada pancuran 1000, padahal kalau pancurannya dihitung nggak sampai 1000 saking banyaknya. Ada hewan yang kakinya banyak, namanya hewan kaki 1000 gitu ya, padahal nggak sampai 1000. Kalau orang Jawa ya lewat depan orang lain ya dengan menunduk itu pamitnya adalah nyuwun sewu, minta 1000, bukan minta 1.000.000 gitu ya. Itu menunjukkan bahwa 1000 itu adalah kata kiasan, bukan kata hakiki, itu majazi ya. Sebagaimana juga kata 7 menunjukkan banyak. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di saat tidak ada yang mendapatkan naungan kecuali mereka. Padahal kalau dihitung lebih dari 7. Ya, iman itu ada 77. Ternyata kalau dihitung banget ya lebih daripada 77. Itu menunjukkan bahwa angka 7 atau angka 1000 kalau satuan itu angka 7, 70 sampai 700, tapi kalau ribuan itu biasanya pakai 1000, 7.000 sampai 10.000 dan seterusnya tanpa batas. Sehingga apa yang diberikan oleh Allah di malam Lailatul Qadar itu sangat banyak dan melimpah ruah. Manfaatkan waktu yang ada, jangan sia-siakan tanpa guna dan tanpa mendapatkan pahala. Yang terakhir, bagi yang belum sedekah, belum infak, belum zakat, ya tunaikan zakat. Bagi yang sudah berpenghasilan 7,6 juta, maka ambil 2,5%-nya. Masih Ya, mustahik semua ini. yang belum berarti menjadi mustahik gitu ya. Kalau enggak ya mencari zakat untuk didistribusikan kepada orang lain yang membutuhkan, termasuk sabilillah para ustadz dan para karyawan yang masih belum sesuai dengan UMR itu misalnya. Itu para pejuang semua, mereka berhak untuk menerima zakat dan itu bisa melalui Ustadz Rozin sebagai kepala UPZ untuk membantu pengumpulan dana-dana infak, zakat dan sedekah ya, termasuk wakaf. Ini bisa diberdayakan ini para alumni nih Ustadz Rozin untuk bisa membantu OPZ ya. Bagaimana cara mengumpulkan dana umat demi kepentingan mahat kita dan pesantren kita. Karena sesuai dengan kontrak kita dengan Basnas ya, semua hasil pengumpulan kita itu untuk kita, walaupun ada sebagian kecil yang disetorkan ke Basnas, ya enggak? Begitu kan? Ya, jadi Kalau sementara ini belum. kembali. Apanya? Sementara ini karena masih awal-awal, kita belum mencukupi untuk kebutuhan UPZ sendiri, Basnas nggak ngambil. Nah iya, makanya nanti kalau besar, itu manfaatnya kembali ke kita. Bukan untuk Basnas. Basnas itu ngambil di kita aja mencatat, karena Basnas sudah tahu alokasinya kemana kan gitu. Ya, kita kan belum maksimal sehingga nggak perlu setoran ke dalam aja kurang, apalagi keluar kan. Maka itu harus digenjot tuh. Antum harus memberdayakan, jangan hanya sekedar punya kantor tapi tidak punya nggak kesohor gitu. Kantor tapi nggak kesohor, ngumpet. Udah orangnya nggak ada kerjanya, jaringannya nggak ada, semua tangani sendiri, seakan-akan ala kulli syai'in qadir gitu ya. Jadi perlu kolaborasi dengan para alumni itu, berdayakan, manfaatkan mereka. Kalau ada 500 orang, masa ada 500 itu 10 orang, 20 orang nggak bisa diberdayakan. Nggak bisa menjadi penyumbang, menjadi donatur. Ya, ya mestinya bisa itu. Cuma kita kurang aja koordinasi. Nah ini yang penting mungkin Ustadz Fauzi ke depan banyak hal yang bisa kita lakukan. Mungkin sering-sering kita koordinasi Ustadz Fauzi, sebulan sekali ya kita ngobrol-ngobrol santai dengan para alumni. Saya siap mendampingi ya, siap mendampingi bersama Ustadz Rozin, bahkan Ustadz Taufik nanti ngobrol-ngobrol apalah ke depan kita berdayakan santri ini dan alumni-alumninya untuk bisa memberikan kontribusi tiada henti. Wah, itu yang menarik itu, kontribusi tiada henti. Tapi sampai hari ini berhenti terus, belum ada kontribusi gitu ya.
kita tagih. Jangan sampai hanya semboyan belaka tetapi belum ada bukti yang nyata. Dan terakhir saya dari Korea Selatan ini jam 8.14 ya. Saya tunggu tadi ternyata telat. Saya sudah siap-siap. Ini sedang di sini. Jadi saya mohon maaf atas nama pribadi dan atas nama mudir jika dalam komunikasi dan interaksi selama ini baik kepada yayasan atau kepada pesantren dan kepada para alumni yang mungkin sebagian kenal, sebagian belum kenal, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada salah dan khilaf. Begitu pula kalau antum dan antuna sekalian punya kesalahan kepada saya langsung atau tidak, atau bahkan kepada pesantren, saya atas nama pesantren dan atas nama mudir, sebelum antum minta maaf sudah memaafkan. Sehingga kita keluar dari Ramadan ini benar-benar nggak ada kesalahan dan dosa di antara kita. Makanya Rasulullah SAW mengatakan bahwa dengan puasa iman dan waktu saban saja, ya, man shoma Ramadan iman dan waktu saban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasanya karena iman dan karena ikhtisaban, jadi dasarnya iman bukan pencitraan dan mencari ridho Tuhan, maka jaminannya adalah ampunan. Dan tanpa batas waktu, setahun, 2 tahun, 3 tahun, pokoknya yang pernah kita lakukan dari dosa kecil itu hilang. Inilah keistimewaan daripada puasa Ramadan, berbeda dengan puasa puasa Arafah dan puasa Asyura. Ya. Puasa Asyura hanya menghapus 1 tahun yang lalu, puasa Arafah menghapus 2 tahun. Tapi Ramadan menghapus nggak ada batas tahunnya. Nah, apabila kita setelah Ramadan kok nggak terampuni, ini berarti sesuatu ya ada sesuatu nggak beres dalam diri kita. Maka orang yang sudah menjumpai Ramadan lalu nggak terampuni dosanya, itu pasti masalah. Rasul sampai mengatakan itu orang celaka dan orang penuh derita nestapa. Rohima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan falam yughfar lahu. Ya, sangat celaka dan sangat binasa orang yang menjumpai Ramadan tapi dosanya belum terampuni gitu. Berarti ada masalah lah, ngapain aja kemarin dong puasa aja. Dengan puasa Ramadan iman orang tasawuf sudah menghapuskan dosa. Ditambah dengan sholatnya, ditambah dengan zikirnya, ditambah dengan zakatnya, itu semuanya kan mengampuni dosa. Kok ternyata setelah Ramadan masih sisa dosanya. Nah kemana aja selama Ramadan? Dan ngapain aja? Gitu. Maka perlu dimaksimalkan dan dioptimalkan, jangan sampai kita meninggalkan Ramadan ini sia-sia tanpa makna dan tidak punya sisa, tidak punya bekal pahala, bahkan yang ada malah sisa-sisa dosa. Mudah-mudahan segala amal kebaikan kita diterima sehingga kita nanti dapat pahala yang melimpah ruah dan kita diampuni segala dosanya sehingga kita tidak punya khilaf dan salah. Sehingga kita nanti akan kembali kepada fitrah, Idul Fitri, kembali kepada fitrah yang tanpa dosa, tanpa noda, sebagaimana kita terlahir dari rahim ibu kita. Saya kira itu saja pesan saya kepada semuanya, ya, terutama kepada alumni. Mari kita berkontribusi dan berkolaborasi untuk meraih prestasi agar GIG ini bisa terjaga eksistensinya. Demikian kurang lebihnya. Mohon maaf apabila taufiq wal hidayah wa ridha ya wal minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa tuqarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan pada Abi Ustadz Mahmud Mahfuz selaku Mudir Batik Al-Quran atas sambutan dan juga taujih untuk kita lebih bersemangat lagi mengakhiri Ramadan ini dengan akhir yang baik ya, dan semoga bisa melanjutkannya di bulan-bulan setelahnya. Ya, insya Allah tadi ada pesan juga ya untuk bisa kerjasamanya lebih optimal antara UPZ ya dan alumni. Tadi kemarin sebenarnya juga udah ini ya, kita udah belajar zakat sedikit ya. Mudah-mudahan itu jadi salah satu bekal. Ada rekamannya juga nanti akan disebar. Ya mudah-mudahan alumni-alumni bisa Belajar zakat gimana? ikut turut untuk bisa Belajar zakat.
mensosialisasikan orang-orang untuk berzakat dan salah satunya bisa ke gereja Quran ataupun selain zakat, zakat infak sedekah wakaf yang lainnya juga. Yang itu bisa jadi peluang untuk amal soleh, ampunan dan banyak keutamaan-utamannya. Ya, selanjutnya kita masuk ke sesi sharing alumni. Ini di sini sudah ada Abang Ustadz Mi'raj Abdul. Saya Aman, live ya. Bang Mi'raj di Tapanuli Tengah. Saya harus ikut nggak? Sudah ada, Halo. Ini sampai sampai jam berapa sih? oh acara Ya ini, udah lanjut lanjut. kalau Abi ada kegiatan lagi nggak apa-apa. Bisa, Ini sampai jam berapa? Kalau sebentar saya ngikut sebentar ayo. Silakan. oh ini enggak sih nggak lama. Paling 15 menit lagi. Cuma sharing-sharing kondisi di Sumatera ya. Bang Mi'raj sudah di sini bersama kita. Oh iya, Yes. Alhamdulillah. Apa kabar Bang Mi'raj? Nih, jauh nih. Alhamdulillah sehat walafiat insyaallah Ustaz. Alhamdulillah ini di rumah atau Waalaikumsalam. Ini lagi di kamar masjid ini Ustaz. Marbot Ustaz. oh Mana itu? Imam Di mana antum? di Mana? Tapanuli Tengah Ustaz. Tapanuli Tengah tepatnya di Kota Sumatera Pandan. Utara berarti. Iya benar Ustaz. Sumatera Utara. Iya Ustaz. Ya, lanjut lanjut. kalau Mandaling jauh ya? Mandailing jauh lagi Ustaz. Kurang Oh lebih perjalanan ke situ ada 6-7 jam Ustaz. ya oke. Jadi kemarin Ana sempat komunikasi sama Bang Mi'raj selaku kan kita sempat ingin memberikan bantuan ke Sumatera. Namun kita utamakan bantuan itu kepada yang terdekat. Nah, kebetulan ternyata ada alumni kita sendiri yang menyintas kejadian bencana di Sumatera. Ini ada Bang Mi'raj salah satunya bersama keluarga ya. Mungkin nanti kita bisa mendengarkan kondisi kemarin sampai dengan kondisi saat ini, mungkin supaya kita bisa mengetahui kabar yang terbaru di sana. Karena di berita udah jarang Bang Mi'raj, nggak seramai kemarin. Nah, kemudian mungkin dari Bang Mi'raj ada pesan-pesan buat kami di sini, mungkin bisa mengambil pelajaran apa dari apa yang dialami Bang Mi'raj dan teman-teman dan keluarga di sana. Mungkin itu ya, Bang Mi'raj, Ana serahkan waktu dan tempatnya. Tafadhol. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati eh, Al Ustadz Mahmud selaku mudir Rumah Quran Gereja Quran. Dulu waktu angkatan 5 masih ngaji sama beliau setiap bulan atau setiap minggu ya Ustaz? Setiap minggu ya di masjid ini juga, di masjid apa namanya, Nurul Iman, Nurul Ulum. Nurul Nurul Ulum, Ulum. Nurul Ulum. Oh. Ngaji setiap Antum pekan pernah kemarin pernah pernah ketemu ya? pernah Ustaz. Itu Oh. ngajinya kalau nggak salah setiap bulan atau setiap minggu di Masjid Nurul Ulum Ustaz. Iya 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 iya. Alhamdulillah, Masya Allah. semoga Iya. semoga Ustaz senantiasa dalam lindungan Allah, diberi Amin. kesehatan, dan juga yang sama-sama kami hormati yakni ada Ustadz Rozin dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah untuk khobar, mungkin dimulai dari khobar Desat, khobar dari anak dan keluarga di Tapanuli Tengah atau Tapteng ini
Alhamdulillah, insya Allah semuanya dalam keadaan baik, sehat walafiat. Dan sedikit cerita mungkin kemarin kemarin baru terjadi banjir lagi di kampung. Banjir yang apa namanya, berlumpur deras, tingginya sedikit di atas lutut, dan ini banjir ke 6 di kampung, banjir ke 6 yang mana Ini di Tapanuli atau Sumatera Barat? Tapanuli itu Ustaz, Sumatera Utara Ustaz. Bentar. Maksudnya banjirnya di Sumatera Utara ya, di Iya Ustaz, iya Tapanuli benar ya. Tapanuli, Dekat hutan Tapanuli berarti, Tengah. dekat hutan ya, dekat hutan. Iya benar Ustaz, masih banyak pegunungan Ustaz. Hmm. Ya, Jadi lanjut. kalau kalau dilihat dari apa, ketika kita jalan-jalan mungkin Ustaz, di daerah tanah gitu Ustaz, itu hutan-hutan itu sudah banyak yang apa namanya, longsornya kelihatan banget. Bukan 5 6 7 longsor lagi yang terlihat ketika kita jalan-jalan misalnya Ustaz. Banyak. Dan ini suatu apa namanya, ke keheranan yang dahsyat lah bagi kita di Tapanuli Tengah, karena pertama kali kejadiannya seperti ini gitu Ustaz. Bukan apa namanya, biasanya kan kita dengar longsor satu dua, longsor satu dua tempat. Ini enggak, di daerah kita itu banyak. Longsor di mana-mana. Dan sampai saat ini warga yang sudah kena banjir, ataupun di lingkungannya, di kecamatannya, di kampungnya itu terjadi longsor, setiap hujan datang itu selalu was-was, selalu was-was, dan nggak tenang lah gitu Sat, karena masih rawan terjadinya longsor kembali, longsor susulan sama banjir susulan seperti itu Sat. Dan kemarin kejadiannya di kampung itu, alhamdulillah, waktu air naik, keluarga sudah sempat mengungsi ke tempat saudara. Kemudian eh, apa namanya, kemarin lusa hari Sabtu juga, waktu Ana bersama tim relawan membagikan sembako pada masyarakat di kampung sebelah, air waktu itu masih keadaannya hujan, terus ketinggian air itu cepat naik. Seperti dalam video mungkin Nana udah share sama Ustadz Rozin, itu sudah sampai pinggang orang dewasa. Itu Dan kita deras ya. baru, hujannya baru setengah jam, baru setengah jam. Katanya itu karena hujan dari hulu. Jadi hulu itu ya termasuk daerah kampung Ana lagi, Ustaz. Itu kalau hujannya turunnya berasal dari sana, maka air itu ditumpahkan ke kampung sebelah. Di kampung sebelah itu, Masya Allah, debit airnya itu cepat meninggi. Sehingga waktu kita nyalurin bantuan, kita sempat was-was juga, takut kejebak. Dan mobil kita tinggal satu di lokasi, karena sudah nggak bisa keluar. Beras kita tinggikan supaya apa namanya, karena amanahnya kan kita diamanahkan untuk membagi sembako gitu Sat. Jadi ada beras yang sudah kita turunkan dari mobil, itu kita khawatir, langsung kita naikkan lagi ke tangga yang lebih tinggi. Oh, iya. Kemudian kita tinggalin sore-sore, paginya kita lanjut bagiin sembakonya. Alhamdulillah airnya cepat surut, dan esok paginya baru kita berbagi sembako di lokasi kampung sebelah. Mungkin dari banyaknya dari pengalaman yang kita rasakan saat ini ya, ataupun selama ini, dan hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang benar-benar kita alami gitu Ustaz.
Hmm. Itu apa namanya? Kalau anak pribadi ngambil ke sudut iman gitu, Ustaz. Keimanan gitu, Ustaz. Karena kenapa? Anak merasa ini, ketika satu kampung itu diuji sama Allah itu dengan Bencana. bencana seperti itu, harusnya kita tahu kemana tempat kembali dulu gitu, Ustaz. Hmm. Kemana berpangku, kemana meminta pertolongan, kemana menenangkan diri, dan lain sebagainya. Namun, yang Anda temukan ketika kemarin lusa di kampung sebelah, itu malah sebaliknya. Na'udzubillah, la haula wa la quwwata illa billah, astagfirullah. Mungkin satu dua orang Anda mendengar banyak yang istighfar, banyak yang satu dua orang mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Satu dua orang mengucapkan ampuni kami ya Allah, sudahi ya Allah. Ya. Hmm. Namun sebagian besar mereka mengatakan apa? Malah kata-kata kutukan, na'udzubillah, Oh iya. kata-kata yang nggak baik lah. Sehingga Ana bersama tim yang lain eh, sudah banyak istighfar. Rasanya terkalahkan dengan apa namanya, hal yang nggak sewajarnya mereka katakan Afirmasinya gitu. negatif ya. Iya benar saat. Dan itu Ana merasa ya Allah sayang banget kok gini gitu. Harusnya kita Hmm. tahu mana kita tempat kembali, kan mana kita nenangin diri dulu, kemana kita memohon pertolongan, bantuan, tenangin hati, prioritaskan yang mana yang perlu diselamatkan dan lain sebagainya. Ini larut dalam kata-kata yang innalillahi gitu. Hmm. Astagfirullah. Nah, dan ini anak menghisap diri ya gitu Ustaz. Dan apa namanya? Allah semoga jangan sampai seperti mereka-mereka yang seperti itu gitu. Lupa dengan zat yang maha kuasa atas kita. Lupa dengan kita ini banyak menzolimi diri sendiri dan lain sebagainya. Nah, di situ anak merasa sayang gitu. Terus anak ya pasrah aja ketika melihat yang seperti itu gitu Ustaz. Nah, dan anak sedikit inilah termasuk mungkin di kampung anak sendiri juga eh, hampir sama. Nah, makanya anak ketika apa namanya, mungkin anak yang paling diherankan sama teman-teman anak ketika kejadian banjir tersebut, anak merasa biasa aja, nggak terlalu apa namanya sedih ini segala macam. Karena anak merasa ya namanya tempat maksiat ngapain disedihkan gitu. Biarin aja Allah bersihkan. Nah, anak kadang-kadang mikir gitu. Hmm. Teman-teman merasa itu bercanda gitu ya, Sat. Terus anak bilang, anak ngomongnya santai aja gitu, Sat. Namanya tempat maksiat apa? Biarin aja biar Allah bersihin gitu. Karena kita buru-buru istighfar, buru minta pertolongan Allah gitu. Malah Hmm. kata-kata yang negatif itu yang keluar dari mereka, alhasil ya kita ya gimana lagi berpikirnya, ya udah bersihkan aja Allah gitu. Kita udah hasbunallah wa ni'mal wakil, ya Allah bantu kami gini-gini. Terus ibaratnya 2 banding 8 gitu, Sat. Dua yang minta pertolongan Allah, yang bertaubat, yang apa namanya bersimpuh kepada Allah supaya hal tersebut diselesaikan dan lain sebagainya. Dan 8 orang lagi malah mengutuk-ngutuk, menyalah. Ada yang naudzubillah yang sampai apa namanya nggak menerima takdir yang seperti itu, menyalahkan Tuhan, naudzubillah. Nah, Hmm. hal seperti yang anak sayangkan gitu, yang anak sedihkan itu ketika di kampung itu terjadi yang seperti itu gitu. Alhasil anak merasa ya udahlah, bersihkan aja sekalian ya Allah gitu. Tapi jangan yang baiknya, yang itu aja gitu. Kadang-kadang mikir gitu, Ustaz. Nanti ini bisa menjadi apa namanya? Menjadi pertanyaan untuk Ustadz Mahmud. Mohon penjelasannya mungkin Ustaz, bolehkah seperti itu Ustaz? Ketika kita istilahnya apa namanya? Awalnya optimis gitu ya Ustaz. Dibikin Jadi ujian yang terlalu berat pesimis gitu ya. karena apa namanya? Ya karena respon dari warga ketika bencana itu datang, responnya terhadap kembali kepada pemiliknya itu eh, apa namanya nggak baik gitu Sat. Dan ini bisa apa namanya
Ana ya begitulah yang Ana pikirkan. Kemudian mungkin pelajaran lain dari sisi dunianya ataupun apa gitu. Astagfirullahaladzim. Mungkin di sinilah Ana merasa benar ternyata gitu Ustaz, bahwasannya Allah itu gampang menghilangkan harta kita dengan sekejap gitu. Jadi banyak di kampung kita itu orang yang luar biasa, rumahnya gede, mobilnya banyak, hanya kejadian itu habis. La haula wala quwata billah. Itu sangat uh, menguji banget gitu Ustaz. Menguji banget. Ya, ada yang biasa-biasa aja sudah sedihnya bagaimana gitu. Namun di sini Ana melihat juga gitu Ustaz. Jadi ada orang yang apa namanya? Yang kaya, dua orang kaya, responnya berbeda. Ketika yang satu ini suka sholat, sering sholat, uh, sholat, yang satunya biasa aja. Di sini terlihat, Ana merasa iya ya, tenang. Kalau udah dekat dengan Allah itu apa aja biasa aja, gampang tenang ya gitu. Apa Walaupun namanya? ruginya banyak ya. Husnuzonnya langsung sama zat yang kuasa atasnya gitu. Ana merasa iya ya, berarti selama ini yang kita butuhkan itu memang ilmu untuk tenang, urusan dunia akhirat itu aja udah. Menyerahkan ke Allah aja. Iya benar itu. Anda merasa situ. Jadi ada yang apa namanya? Yang kayak yang jarang sholat ataupun bisa dikatakan nggak pernah sholat kecuali sekali setahun atau sekali 2 tahun gitu. Ustaz. Nah, Itu Idul Fitri. nah, itu apa namanya? Depresinya luar biasa, stresnya luar biasa. Jadi kita perhatikan ya Allah. Namun ada satu lagi nih yang beliau banyak berinfak di masjid, sholat, sering sholat dan lain sebagainya. Itu biasa aja. Ketika melihat yang seperti itu, beliau tetap tenang. Beliau tahu tempat kembali, pergi ke masjid, doa beliau. Ditunjukkan bahwa beliau tetap tegar gitu, tetap berhusnuzon kepada Allah. Dan ini yang Ana ingin dapatkan rasanya gitu, Ustaz. Di situ Ana merasa, ya Allah, ini ternyata yang Ana butuhkan. Apa namanya? Gimana kita menyikapi sesuatu itu, suatu keadaan tetap tenang ya, tetap Ya, tenang, bagaimana gitu. sesuai Ternyata yang posisi kita yang bukan pemilik ya. iya benar Zat. Cuma penerima Ternyata titipan. merasa, masya Allah, dan Hmm. merasa ya Allah ternyata ini yang dibutuhkan. Jadi sebanyak apapun yang kita miliki, kalau kita apa namanya, istilahnya jauh dari Allah, niscaya itu bukan kebahagiaan. Kenapa bukan kebahagiaan? Karena uh, ketika kita jauh dari Allah, kemudian kita punya harta, tiba-tiba harta itu Allah ambil, uh, ini kebanyakan nggak siap dan akan apa namanya, banyak kecewa. Banyak kecewa, menjadi penyakit dan lain sebagainya. Tapi kalau kita punya harta ataupun cukup, masya Allah, dan kita dekat dengan Allah, maka itu akan lebih menenangkan. Dan ini yang Anda dapatkan ya Ustaz. Jadi apa namanya? Ya kembali lagi untuk memahami bagaimana apa namanya? eh, Menyikapi. eh, Memahami untuk kedekatan kita dengan Allah, mengenal Allah kembali, siapa Tuhan kita dan lain sebagainya, itu sangat dibutuhkan sejatinya untuk apa namanya? Untuk modal kita nih supaya bisa lebih tenang lagi ketika menjalani hidup, ketika apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah beri itu kita mampu untuk mengelolanya, mampu untuk amanah di dalamnya, mampu untuk bersabar di dalamnya dan lain sebagainya. Dan itu pelajaran yang besar yang Anda dapatkan gitu, Ustaz. Jadi apa namanya?
ya kembali lagi untuk eh, bersama-sama kembali belajar untuk meningkatkan mungkin ilmu yang utama adalah tauhid ya Sat. Tauhid berserah diri kita kepada Allah itu sudah sampai mana? Yakin kita mengenal Allah itu sudah sampai mana? Itu yang lebih ana dapatkan gitu Ustaz. Dan yang ana dapatkan bukan orang hafal Quran, mereka nggak hafal Quran, masya Allah. Tapi yakin mereka kepada Allah itu luar biasa sehingga mereka menjadi tenang. Dan itu modal yang sangat besar. Nah, dan ana perhatikan juga banyak yang hafal Quran, tapi yakinnya sama Allah itu sedikit, kecil. Nah, tetap masih ada ke apa Gelisah. namanya kemudian kegelisahan, tidak tenang dan lain sebagainya. Tapi kalau orang yang benar-benar yakin dengan Allah, mengenal siapa Tuhannya dan lain sebagainya, lebih menyejukkan hati, menenangkan pikiran hati dan lain sebagainya. Dan itu pelajaran besar lah yang Anda dapatkan di kejadian 25 November kemarin sehingga saat ini gitu ya. Sampai sekarang ya. Mungkin uh, sebagai penutup mohon doanya dari teman-teman sekalian, Ustadz Rozin, Ustadz Mahmud, dan juga pada Ustadz Mahmud mungkin boleh sedikit apa namanya uh, jawaban apakah boleh saat apa namanya ketika rasanya kita dikalahkan gitu, dikalahkan dalam amal kita udah optimis nih berdoa yang baik kepada Allah. Tiba-tiba kubu sebelah dengan pasukan yang luar biasa malah apa namanya istilahnya menolak Hujat. rasanya doa kita itu sehingga kita menjadi apa namanya eh, berprasangka buruk ataupun menganggap ya udah selesaikan aja ya Allah, rasanya apa namanya udah serahkan aja sama Allah kalau udah seperti ini ya nggak ada ini lagi udah kita cukup hasbunallah wa ni'mal wakil kepada apa namanya orang-orang yang kita cintai aja kita amankan dan lain sebagainya biarkan orang yang nggak paham di situ itu berlarut dengan kesedihannya kegelisahannya dan lain sebagainya. Mungkin itu yang dapat Anda sampaikan saat mohon maaf jikalau eh, ada kata-kata yang tidak baik. Hadanallahu iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ana mau ini ya, melanjutkan sedikit ya, Bang Miraj. Pertama, Ana mau mungkin mengucapkan permohonan maaf ya, karena kita sebagai mungkin keluarga antum dalam perguruan gitu kan, di pesantren, kita belum bisa bantu banyak nih, Bang Miraj. Nah, ya mungkin keterbatasan kita juga yang masih sama-sama berjuang juga ya mungkin ya. Akhirnya kemarin kita sempat penggalangan terkumpul berapa tadi tuh yang anak kirim 1, di grup 1,399 1,4 ya itu yang baru segitu yang bisa terkumpul dan itu udah dititipkan ya Bang Mi'raj melalui paman antum Ustadz Latif. Alhamdulillah jazakumullah khair Ustaz dan teman-teman sekalian. Alhamdulillah ya mudah-mudahan ada sedikitnya bisa terasa manfaatnya, bisa bantu antum dan keluarga, dan semoga ada lebih banyak lagi yang Allah berikan buat antum dan keluarga di sana. Amin ya Allah. Insyaallah. Dari yang lain ada yang mau menyampaikan nggak, Bang Miraj? Cukup ya berarti. Insya Allah kita, oh ya, kata Bang Fauzi, banyak sabar aja insya Allah.
Beresiko Ustaz. Allah tahu yang terbaik ya Roja. Sabar, semangat. Ya, Amin. Insya Allah Bang, ya Allah. insya Allah. Kemudian kapan-kapan bisa ketemu di sana dengan kondisi yang lebih baik lagi, ataupun nanti Bang Mikraj main ke Depok lagi ya. Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Oke, mungkin itu. Nanti mungkin jawaban dari Ustadz Mahmud, seandainya belum bisa sekarang, nanti nyusul ya, Bang Mikraj ya. Nanti aneh tanyain kalau kita ketemu. Ya, Ustaz. Insya Allah Ustaz. Mungkin beliau udah ini di urusan yang lain lagi. Korea kan gitu ya. Ya, beliau lagi di Korea, Bang Mikraj. Lagi safari dakwah. Dakwah lah. Sama Kim Jong Un. Oke, alhamdulillah ya, Bang Mikraj. Anda ucapkan sekali lagi terima kasih banyak udah bisa bergabung, berkabar bersama kita di sini. Insya Allah kita masuk ke penghujung acara deh. Kita akan tutup kegiatan ini dengan doa terlebih dahulu. Ya, ya, alhamdulillahirobbilalamin. Kita sudah melewati dari awal ya, itikaf kemarin mulai untuk kajian soal zakat, dilanjut dengan istirahat, kemudian tahajud bersama, sahur, kemudian ini penghujungnya kita acara sharing alumni. Ana dapat sesuatu, yaitu kita udah mendekati akhir Ramadan. Dan di akhir Ramadan ini ada orang yang bahagia, ada orang yang sedih. Ya. Dan ada yang dua-duanya. Dan mudah-mudahan kita ini masuk yang keduanya. Kita sedih karena mungkin kehilangan kesempatan untuk berada di bulan Ramadan. Tapi yang mudah-mudahan kita juga bahagia karena Allah kasih hidayah dan taufik sehingga kita bisa menjalankan bulan Ramadan ini sebaik ini. Kita bisa itikaf, kita bisa sholat tahajud, kita bisa tilawah dengan sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia melepas Ramadan ini karena kita sudah mendapatkan keutamaan-keutamaannya, mendapatkan ampunan, mendapatkan ketakwaan yang lebih baik lagi, mendapatkan banyak kali lipat multiple dari amal-amal soleh yang kita jalankan. Yang mudah-mudahan itu semua dapat kita panen dan kelak kita bisa berkumpul lagi dalam kondisi yang sama-sama bahagia. Insya Allah. Mungkin itu untuk ujung kita doa bersama. Siapa yang bisa pimpin? Inilah ketua. Ya. Makbul. Ayo bang. Ayo. Enggak usah abang aja teh Syekh Amin ini. Yang aja. Imam kita nih. Tahu ya. Aduh. Enggak bisa bisa. Bukan saya. Kita doa aja bareng-bareng ya. Aneh yang mimpin nih, tapi insya Allah tetap teman-teman bisa nambahin sendiri sesuai dengan keinginan teman-teman. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afina ma huwa yukafi wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabb- Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wa afwinal hisab. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna wa razaqna tilawatahu ana laili wa atrafan nahar wa ja'alhu lana hujjata ya rabbal alamin.
Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik wa wasikillahum rabitataha wa dimadaha wa diyasubulaha wa amlaha binurikal ladzi la yahbu wa syrah suduraha bi fadil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa hiya bi ma'rifatik wa min hala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah ya Rabbi, berkahilah kami ya Allah di bulan Ramadan ini ya Allah. Berkahilah segala usaha kami, berkahilah harta kami, rezeki kami, berkahilah ilmu kami, berkahilah pesantren kami ya Allah. Jadikanlah tempat ini wadah untuk kami beramal soleh ya Allah. Jadikanlah kami hamba-hambamu yang setia dalam ketaatan ya Allah, terjaga dari kemaksiatan dan senantiasa saling mencintai karenamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sebagai akhir mengucapkan terima kasih banyak kepada semua yang sudah hadir, yang sudah mungkin ada yang banyak kesibukan tapi tetap mengusahakan untuk hadir. Mudah-mudahan Allah lancarkan segala urusan-urusannya. Dan di samping ini semua, sebagai santri Kriya Quran, Anda selalu ingatkan bahwa kita sedang berjuang di sini dan saudara-saudara kita pun juga sedang berjuang di sana. Ini kita sedang mau berhari raya, saudara kita sana pun juga ingin berhari raya dari Palestina. Jangan lupa juga untuk mendoakan mereka. Ya, Allahumma sholli mujahidina fi Filistin wa fi kulli makanin wa fi kulli zaman. Dimanapun dan kapanpun. Ya, insyaallah kita akhiri acara ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim. 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 Akhir dengan kafatul majelis. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Herod semuanya. Lain kali harus diperbanyak nih pesertanya. Baik. Gimana Bang? Kita ya. Insyaallah. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya live ya. Oke. Tutup ya. Bang Miroj, baik-baik ya. Ya, Nanti Ustaz. kabar-kabar lagi. Insyaallah, Ustaz. Insyaallah. Mari Bang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon doanya juga ya buat kita ya Bang ya. Insyaallah, Ustaz. Saling mendoakan, Ustaz. Ya. Ya. Barakallah Bang. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam.